Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di OAS Meetup kali ini. Waalaikumsalam. Good evening, everybody. Oke, ini mayoritas dari Indonesia semua ya? Iya, Indonesia semua. Semua ya. Bahasa Indonesia aja. Ya, mungkin sebelumnya akan saya perkenalkan dulu yang akan memberikan materi kali ini adalah Pak Semi Yulianto. Nah, kebetulan kalau tidak salah tadi sudah gabung ini. Semi, apa kabar Pak Semi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, kali ini Pak Semi kita undang untuk sharing knowledge berkaitan dengan penulisan hasil dari pentest yang efektif ya Pak ya. Supaya Betul. teman-teman kalau misalnya pentest itu hasilnya, reportnya yang baik itu seperti apa. Kemudian berguna juga untuk organisasi, instansi masing-masing ketika melakukan self assessment, nah, seperti itu. Pak Semi ini gelarnya panjang ya, gelarnya profesionalnya panjang sekali. Basicnya dari accounting padahal, jadi kita termotivasi nih dari accounting bisa menjadi ahli IT. Kemudian S2-nya di SGUI Pak ya, kalau tidak salah. Ya betul Pak. Ini Swiss German University. Swiss German University, MIT, ambil IT Security and Governance. Sertifikasinya banyak dari X-Council, kemudian Komtia, kemudian ada juga dari mana lagi nih? Banyak Microsoft, ya. Microsoft, Cisco, wah. Nah, itu buat jualannya, buat jualan. Kita harus berguru ini untuk Pak Semi ini. Oke. Tanpa membuang-buang waktu yang banyak, saya persilakan ke Pak Semi untuk mulai. Di sini sebenarnya Bapak boleh mempergunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bebas Pak. Gitu ya. Yang penting audiensnya mengerti dan paham ya Pak. Oke. Baik Pak, kami persilakan. Nanti bagi audiens kalau ada yang mau nanya bisa mengetik di chat box ya. Bisa langsung nanti Pak Semi atau raise hand aja. Oh, raise hand saja. Baik. Okay. Ya, bisa langsung koordinasi ya. Baik Pak, silakan Pak. Kami persilakan. Oke, boleh nunggu sebentar nggak, ini azan jadi agak sedikit ini ya, biar apa, selesaikan dulu mungkin Mas. Oh, boleh Pak, boleh. Sebentar aja ini lagi ini. Mas, mungkin Mas Muhammad mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman kita sambil nunggu ini. Ya. Mungkin nanya ini audiensnya ada yang dari luar negeri nggak? Ada tuh Pak, dari Eropa Pak. Oh ada ya. Sepertinya ada deh Pak. Ya. Nanya di chat Pak, itu Inggris apa lokal language Pak? Oke, slide saya kelihatan kan ya? Ini udah selesai nih. Ya, sudah masuk Pak. Oke. Ya, ini saya rasa udah kebanyakan orang kita ya, orang Indonesia ya. Jadi memang presentasinya dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita ngobrolnya dalam bahasa Indonesia aja. Tapi kalau ada yang dari ini ya, dari luar mungkin bisa ada ini ya, ada yang dari luar nggak kira-kira Mas? Ada Pak. Ini Pak ada Pak, ada di chat box dia. Oke. Tapi kayaknya cuma satu ya. Ya. Saya lihat. Oh, dia udah ini live ya. Oke, nggak apa-apa. Oke deh, saya off-kan video aja lah biar dia kita fokus di materi ya. Baik, Pak. Oke. Silakan, Pak. Ya, selamat ini udah malam atau sore ya masih?
dianggap malam lah ya, udah jam 7 ya. Sore menjelang malam atau malam ya di teman-teman yang mungkin di Wita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini materi kita sebenarnya dari kemarin Mas Ade nanya saya kira-kira apa. Nah, saya bilang yang saya kuasain aja deh. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja langsung, nggak apa-apa. Ya nanti raise hand aja nanti kita bahas langsung di ini ya. Lombok ya, Lombok udah jam berapa tuh? Jam 9 ya? Jam 7 ya? Kayaknya Lombok jam 7 ya, jam 8 ya. Oke, jadi topik malam ini adalah Writing an Effective Penetration Testing Report and Executive View. Ya. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan technical report writing tips ya dari saya, Emilianto. Ini ininya saya, ini profilnya saya. Kalau bicara mengenai pengalaman, saya udah udah punya pengalaman ngalang melintang di dunia IT, information technology dan security. Ini mungkin udah lebih dari 20 tahunan ya. Lebih dari 20 tahunan. Tapi kalau di security mungkin sekitar ya anggap aja 10 sampai 10 tahunan lah ya. Kebanyakan sih ngajar ya, tapi selain ngajar juga saya sebagai konsultan, sebagai subject matter expert, information security, cyber security practitioner, consultant, IS auditor, saya juga information system auditor, senior technical trainer, lead auditor ya. Kemudian saya juga ngajar di beberapa negara, termasuk di Indonesia, Singapura, Malaysia, Philippines. Kemudian saya juga paling jauh saya ngajar di Maroko. Ya, saya ngajar di Tunisia, Saudi Arabia, Maroko, kemudian South Korea, Korea Selatan ya, untuk USFK, United States Force in Korea. Saya approve ini instructor. Kemudian untuk Saudi Aramco saya juga approve instructor. Kemudian saya nulis, ada beberapa sih yang saya tulis, tapi nggak semua yang saya publish ya, cuma ada kalau paper 1, kemudian untuk buku itu ada 2, Writing an Effective Penetration Testing Report and Executive View, itu tahun 2014. Kemudian ada lagi, tapi yang berhubungan dengan cloud security, sama saya juga nge-review untuk Expert Metasploit Penetration Testing 2013 dari Fact Publishing UK. Ya. Oke, nah itu tentang saya. Kalau ada yang pingin ini nanya-nanya bisa langsung ke WA-nya saya atau di email, ya, Gmail saya. Kemudian YouTube saya juga ada, lumayan. Alhamdulillah kalau dilihat sih untuk YouTube saya udah dapat sekitar 13.600-an subscribers. Karena materi di YouTube saya itu kebanyakan tentang information security dan cyber security yang luas sekali. Ada hacking, ada forensik, ada digital forensik, ada incident response, ada malware, ya, ada information system security, information security management, ya campur-campur ya. Oke, itu aja tentang saya ya. Nah, agenda kita pertama kita akan bahas mengenai introduction to report writing, kemudian kita akan bahas mengenai analyze pen test data, kemudian develop recommendations for mitigation strategies, kemudian write and handle reports, kemudian terakhir itu tentang conduct post-report delivery activities. Ya. Oke, nah pertama tentang ini nih, awal-awal intronya mengenai report writing. Ya, ini kenyataan ya, dalam bertahun-tahun pengalaman saya sering menemukan permasalahan yang klasik ya. Many penetration testers are in fact very good in technical, ya. In technical, ya. Dia punya technical skills, nggak bisa dibantah lagi ya. Since they have skills needed to perform all of the tests. The lack of report writing methodology and approach, which create a very big gap in penetration testing cycle. Ya. Nah ini problemnya adalah lack of report writing methodology and approach. A penetration test is useless, jadi nggak berguna ya, without something tangible. Jadi harus ada sesuatu yang ada hasilnya ya, harus bisa ada sesuatu yang dihasilkan dan bisa diberikan kepada klien atau senior management. Ya. Nah,
Jadi it's useless without something tangible to give to client or senior management. Ya. Nah, kemudian report writing is a crucial part of any service provider. For example, IT service or advisory. Yeah, report should detail the outcome of the task, and if you're making recommendations, document the recommendation to secure any high-risk systems. Nah, itu. Nah, kemudian the target audience of penetration testing report will vary. Yeah, the technical report will be read by IT or any responsible information security people, while executive summary will definitely be read by the senior management. Jadi ada dua audience yang kita atau audiences yang kita targetkan, yaitu orang-orang IT yang teknikal, notabene teknikal, kemudian orang-orang yang non teknikal atau manajemen. Ya. So writing an effective penetration testing report is an art, ya. Jadi ini seni, ya, that needs to be learned and to make sure that the report will deliver the right information to the targeted audience. Ya. Nah ini jadi kalau bicara mengenai technical skill, mereka bisa cari bugs, ya, orang ethical hacker, pen tester, bug bounty hunter, ya, mereka bisa melakukan pekerjaan mereka secara teknis dengan baik. Ya. Saya banyak punya staff, ya. Staff saya lebih dari belasan orang, ya, termasuk juga di beberapa tempat di mana saya menjadi subject matter expert. Saya punya beberapa teman-teman, ya, yang ikut dalam tim saya. Itu rata-rata jago dari sisi pentest, tapi kurangnya di report writing. Apalagi kalau disuruh nulis report dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin masih oke lah. Jadi kalau dalam disuruh bahasa Inggris, nah, mambok. Kadang-kadang klien kan minta bukan cuma dari satu dengan menggunakan satu bahasa. Kadang-kadang mereka mintanya dua bahasa. Ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris. Ya. Jadi dua bahasa ini memang lumayan ribet, ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke bagian writing-nya, kita bicara dulu mengenai pentest data collection, ya. Ya, untuk ini recordingnya nanti akan diberikan sama OWASP dan kemudian nanti saya akan upload ke YouTube saya. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa lihat, ya. Nah, pertama kita bahas dulu pentest data collection, ya. Ini penting, ya, karena you have to ensure, ya, kita harus bisa memastikan bahwa sensitive data you gathered during testing doesn't fall into the wrong hands. Ini penting karena data-data itu sensitif sekali, ya. Terutama yang berhubungan dengan IP addresses, ya, URL misalnya, ya, domain name dan sebagainya. Jadi addresses, network map, security details, dan termasuk vulnerabilities. Ya. Nah kemudian, ya, sangat disarankan untuk melakukan recording. Ya, record of all activities you perform will help you to identify activities performed as part of testing and those of an actual attacker. Nah ini. Jadi aktivitas Anda itu kalau bisa direcord dengan metodologi tertentu. Ya. Jadi yang kita jalankan itu seperti yang dijalankan oleh actual attacker. Misalnya contoh ada information gathering atau reconnaissance, kemudian dilanjutkan dengan misalnya port scanning. Ya, sebenarnya port scanning sudah termasuk ini, ya. Jadi host discovery, port scanning, ya, vulnerability analysis itu sebenarnya masuk ke dalam fase reconnaissance. Tapi nggak apa-apa, kita ambil aja information gathering, garis miring reconnaissance, ya, kemudian masuk ke fase vulnerability analysis atau vulnerability identification and analysis, kemudian dilanjutkan dengan exploitation atau bahkan privilege escalation dan exploitation. Nah itu harus didata dengan baik, ya. Nah contohnya access, ini all activities-nya, contohnya access to secure areas, web application compromise, social engineering attacks. Kalau dibutuhkan, ya, kadang-kadang kita harus melakukan yang namanya social engineering attack juga, compromising the network with various attacks, pivoting, ya, deeper into the network. Jadi pivoting ini adalah satu teknik di mana Anda attack satu target yang lemah, kemudian dari target yang lemah itu Anda bisa masuk ke dalam jaringan, mungkin data center, dan kemudian melakukan yang namanya lateral movement. Jadi Anda pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Termasuk Anda stealing files, defacing internal sites, atau evading detection. Nah, ini harus di-record, ya.
Nah, kemudian selain jadi tadi masalah pentest data collection, pertama masalah sensitive data ini harus dijaga dengan baik karena itu isinya laporan itu isinya sangat sensitif. Kemudian juga semua aktivitas juga akan dimasukkan dalam report nantinya, ya. Jadi hati-hati dari sisi masalah data collection. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pentest data categorization, ya. Nah, ini pengalaman saya ya, banyak klien, karena saya biasanya melakukan awal-awal dulu ya, awal-awal saya sendiri turun ke lapangan, kadang-kadang mereka sendiri nggak tahu apa yang mau diakses ya, apa yang mau dites ya. Nah, jadi kita biasa minta yang namanya asset list ya, daftar aset ya. Kemudian daftar aset juga bukan cuma sekedar IP address atau apa DNS name ya, FQDN fully qualified domain name, bukan itu cuma itu aja. Tapi daftar aset yang nantinya aset itu ada kategorisasi, dikategorikan ya. Kita harus memastikan bahwa aset itu dikategorikan dengan baik ya. You categorize asset earlier to determine and approach the exploitation. Jadi aset-aset yang kritikal dan sensitif itu ada teknik tertentu untuk exploitation supaya nanti aset itu kalau dieksploitasi ini tidak mengakibatkan atau kita bisa mencoba meminimalisasi risiko yang berhubungan dengan efek dari exploitation karena kan ada risiko di situ, ada risk ya. Now you should categorize the pentest result ya. Pentest result juga harus dikategorikan ya. Categorize data in a way that makes sense to both you and the client ya. Categorize data in terms of type of asset they relate to. For example ya, successful SQL injection is a software issue. Consider subcategories like web application issues as a subcategory of software issues. Jadi kita ada namanya software issues, di bawahnya ada web application issues ya. Nah, itu kita bisa kategorikan juga ya di pentest data. Also categorize based on severity level ya. Severity level or severe ya, severity level of vulnerabilities and weaknesses. Contohnya kita bisa masukkan dengan cara misalnya high priority items impact the most people, systems and data. Kemudian kita ada namanya low priority items that will impact people, ya, few people, systems or data. Ya. Nah itu jadi kategorisasi itu juga penting, terutama yang berhubungan dengan aset yang kita tes. Ya. Nah, kemudian masalah result. How do you prioritize result? Jadi result atau hasil itu harus diprioritaskan juga. Work with the client to prioritize the result of testing. Contohnya di sini ada beberapa approach yang kita gunakan secara umum ya, ada label. Misalnya critical, high, medium, low, etc. You can also use numbers. Misalnya contoh skalanya 1 sampai 10. Biasanya kalau ini kita mapping lagi atau kita quantify, kemudian kita tampilkan dalam bentuk judgment ya atau level dari severity. Contohnya 10 itu misalnya high atau critical, 9 itu mungkin 8 atau 9 itu 8 sampai 9 itu high, kemudian di bawahnya medium sama low. Nah, itu kita bisa ngikutin misalnya Anda bisa gunakan misalnya CVSS Common Vulnerability Scoring System ya versi 3.1 yang paling baru. Ya. Kemudian what seems to be most urgent might not be as urgent based on client's needs. Contohnya compliance needs. Ya. Legacy and or specialized hardware needs. Ya. For example, PCI DSS compliance might be paramount, ya, yang paling penting ya, paramount itu yang paling penting, despite more severe vulnerability. Jadi tergantung dia mau melakukan pentest ini untuk tujuan apa? Apakah untuk cuma mengukur maturity dari atau misalnya postur dari security yang ada di organisasi atau apa, atau mungkin mereka kepingin bisa comply dengan misalnya PCI DSS atau ISO ya atau yang lain-lain ya. Ada beberapa faktor yang mesti di-consider juga, contohnya adanya personal identifiable information ya atau PII, atau data seperti personal health information atau network accessibility, building accessibility atau data accessibility. Nah, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari prioritization of result. Jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan hasil ya. Nah, kemudian many factor can influence prioritization. Jadi faktor-faktor lain bisa ya, misalnya criticality dari sistem, sensitivity dari sistem, value dari sistem itu untuk satu proses tertentu ya. Ya, jadi ini bukan
sekedar cuma labeling dengan menggunakan CPSS score ya misalnya 1 sampai 10 tadi, tapi ada hal lain yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk memprioritaskan satu hasil dari pentest itu sendiri, apalagi yang berhubungan dengan compliance ya. Nah, kemudian pada saat kita udah dapat hasil dari pentest, kita juga harus ada solution ya. Solution itu biasanya ada tiga elemen ya. Suggested solution seperti ada people ya. Misalnya contoh di sini ada implement technical controls, have management set the security tone and lead by example, train people in proper security measures, constant reinforcement and reminders ya. Implement penalties for non-compliance, reward group that have no incident, avoid complacency, ya, give user sense of ownership in the process. Jadi people juga mesti diperhatiin. Jadi kalau kita ngetes, misalnya contoh ada pentest yang berhubungan dengan misalnya social engineering. Nah, itu bisa kita kasih rekomendasi yang berhubungan dengan people. Ya, bagaimana kita bisa memberikan awareness kepada people atau mungkin melakukan atau memberikan training yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan secure coding buat programmer atau developers misalnya ya. Nah, kemudian selain suggested solution yang berhubungan dengan people, kita juga harus memberikan solusi yang berhubungan dengan processes. Misalnya implement technical controls, have managers take an active role, review processes, put KPI ya, key performance indicators in place, kemudian update processes when needed ya. Ini juga dari sisi processes. Jadi ada tiga ya, jadi people, processes, and terakhir ini berhubungan dengan teknologi. Implementing mitigation solutions using technology often involve a direct cost that the organization needs to budget for. Jadi kalau kita memberikan solusi yang berhubungan dengan teknologi, ini bisa kita kasih informasi yang ke perusahaan, tapi kan mereka butuh biaya kan. Nah, ini yang mereka akan pertimbangkan. Saya contoh nih, management tries to get the maximum value out of investment. Jadi pinginnya dapat nilai dari satu investment tertentu. They might be reluctant tuh kayaknya nggak mau terima ya, to spend more money on technology solution. Jadi kadang-kadang mereka agak sedikit menolak untuk membiayai satu proyek yang berhubungan dengan solusi teknologi. Mungkin dibilang terlalu mahal atau apa ya. Nah, kemudian mitigation strategies and techniques include ya, have IT run monthly vulnerability scan, ya, have annual security audits and pen test, have KPI. KPI ini sebenarnya metrics yang digunakan untuk mengukur ya, dari sisi manajemen, dari sisi proses, maturity-nya ya. Have KPIs that management can use at a glance to see security effectiveness of new technology. Follow 80-20 rules in risk reduction. Ya, ini ada ini nanti saya akan bahas lebih details ya. 80% of vulnerability, jadi 80% of vulnerability can be remediated with 20% of the cost and effort. Itu artinya yang berhubungan dengan role in risk reduction. Kemudian implement multi-layers of security, each targeting at least 80% of coverage. Jadi jangan lupa, jadi ada tiga ya. Kalau kita memberikan solution atau rekomendasi itu selalu bicara mengenai people, processes, dan technology. Ya. Now, technology solution to consider include counter downgrade attacks by allowing servers to only use the latest version of TLS and not permitting legacy SSL. Kayak model PCI DSS itu tidak memperbolehkan kita memberikan solusi dengan mengimplementasikan SSL lagi, harus pakai TLS. TLS itu pun versi tertentu. Nah, kemudian TLS-nya harus pakai EAP, TLS-nya harus pakai IAS ya, Extendable Authentication, IAS lupa saya ya. Pokoknya TLS with IAS ya. IAS ya, TLS with IAS, jadi Advanced Encryption Standard. Itu standar dari PCI DSS ya. Nah, atau misalnya kalau ada yang menggunakan Burpsuite misalnya atau WhatsApp untuk SSL strip, melakukan proxy intercepting, kemudian melakukan stripping terhadap SSL. Nah, ini harus menggunakan teknik yang berbeda untuk ini ya rekomendasinya. Misalnya configure server to use HSTS ya, yang untuk secure-nya. Jadi SSL strip-nya bisa take care ya. To counter ARP poisoning, write static ARP table or implement an IDS. Nah, ini beberapa solusi yang bisa kita tawarkan ya. Jadi kalau kita nulis pentest result itu juga harus lengkap dengan solusi atau rekomendasinya. Jadi bukan cuma sekedar tahu ngehack, tahu pentest, tapi nggak bisa memberikan rekomendasi yang baik. Karena rekomendasi itu akan digunakan oleh
pihak IT dan manajemen untuk melakukan perbaikan pada sistem yang berpengaruh, ya, yang terkena impact-nya. Nah, ini saya rangkum people, processes, and technology. Ya, jadi balance technology with processes and people. Consider ease of use against the need for security. Jadi penting juga ya masalah kemudahan penggunaan ya. If security procedure is too complicated, users will find ways to bypass it. Ya, ini beberapa consideration yang perlu dipertimbangkan. Password cracking is often due to people, process, and technology problems in concert. Ya, jadi ada gabungan ya masalah people-nya, masalah prosesnya, dan teknologi. Mungkin tidak ada enforcement atau apa. Kemudian password policy in writing is in writing only, not implemented in technology. Nah, ini harus di-enforce dengan menggunakan misalnya group policy, Active Directory, dan sebagainya. Kemudian password are too simple, are easy to crack, itu paling umum. And password that are too complicated are often written down. Ya. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung saya handle nggak dia, Pak Mas Ade? Halo? Atau nanti dulu? Boleh, Pak. Boleh ya? Oke, boleh. Aja. Silakan. Nanti yang mau tanya raise hand aja ya, raise hand. Jadi jangan ketik di ini. Oke. Langsung ngomong aja ya, langsung ngomong. Ini mungkin chattingnya matiin dulu ya, saya chatnya saya matiin dulu. Langsung raise hand, ngomong aja Mas. Silakan. Silakan. Halo Pak Semi. Ya, silakan. Terima kasih Nama siapa? atas waktunya. Nama saya Melki. Ya. Ini saya interest dengan password that are too complicated are often written down. Jadi memang kalau misalnya password yang kita written down banyak lah kan, kita kadang-kadang sebisa mungkin kita bikin password nggak terlalu easy juga untuk di-crack kan. Makanya kita ngasih password. Saya kerjanya di DevOps, Pak. Ya. Jadi saya terkadang ngasih password lumayan agak sulit gitu untuk diingat. Nah, apakah itu juga termasuk yang kurang bagus gitu kalau misalnya terlalu complicated? Oke, jadi gini sebenarnya kalau untuk masalah password ya, password yang terlalu simple kan gampang di-crack ya. Sedangkan yang too complicated, yang terlalu susah itu paling gampang ditulis karena kan mereka tidak mudah untuk diingat. Nah, ini sesuatu yang dianggap sebagai weakness ya, weakness atau kelemahan juga. Nah, untuk men-tackle masalah ini sebenarnya ada yang namanya password manager ya, misalnya ada LastPass, ada KeePass dan sebagainya. Nah, password manager tadi itu bisa digunakan untuk mempermudah kita karena password yang susah diingat ini kebanyakan ditulis di luar komputer dan kitanya sendiri pribadi susah ingat, termasuk saya sendiri. Apalagi kalau udah umur di atas 40-an nih kadang-kadang suka suruh ngingatin sesuatu tuh agak susah. Nah, sangat disarankan untuk menggunakan, jadi misalnya contoh nanti ada temuan seperti ini, passwordnya terlalu complicated ya, sampai ada temuan password ditulis misalnya ditempel di belakang layar komputer dan sebagainya. Nah, itu bisa diberikan satu solusi dari sisi teknologi, yaitu menggunakan misalnya password manager. Banyak sih password manager ya, ada password boss, LastPass, KeePass, Fastlane. Nah, itu bisa digunakan untuk mempermudah dan memfasilitasi user ya. Oke. Sementara saya tahan dulu ya, nanti saya masuk ke ini dulu ya, ke materi berikutnya dulu ya, nanti baru kita ngobrol ya. Bentar, ya. Siap, Pak. Makasih. Biar materinya ya, makasih. Biar materinya selesai dulu baru kita ngobrol. Oke. Nah, kemudian dari sisi pentest report itu kan ada categories of findings. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Jadi findings itu harus dikategorikan. Ya. Jadi bukan cuma sekedar findings ya, ada dikategorikan. Misalnya contoh shared local administrator's credential with password complexity, plain text password, no multi-factor authentication, SQL injection, cross-site scripting, atau bisa dikatakan ini adalah finding yang berhubungan dengan web application, weakness atau weaknesses, unnecessary open services, atau physical intrusion. Nah, dengan cara tertentu kita harus bisa mengkategorikan findings atau temuannya kita. Oke. Nah, kemudian ini juga penting ya. Tadi kan ada hubungannya sama people, processes, and technology. Nah, people itu gimana? Tadi kan saya sudah sebutin masalah
training. Nah, end user training itu penting, bukan cuma sekedar memberikan training ke misalnya pengembang aplikasi karena dia banyak masalah, misalnya banyak ditemukan bugs atau vulnerabilities atau kerentanan yang berhubungan dengan web application atau mobile application atau API. Nah, itu kan harus ada training untuk pengembang aplikasi. Nah, selain itu sebenarnya bukan cuma untuk pengembang aplikasi, tapi juga end user. Kita juga akan fokus ke end user training, cybersecurity training for all employees, awareness. Misalnya contoh password tadi tuh. Users should be able to identify why it is important for everyone to do their part in keeping the organization and its assets secure. Ya, yang paling penting, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan awareness kepada user atau employees bahwa dia bisa menjaga aset supaya bisa diproteksi dengan baik. Training should include, ini kayaknya saya mesti rapiin ya, kayaknya ini ya. Ini saya rapiin dulu sebentar. Nah, ini jadi training should include, sebentar. Ini ada kesalahan sedikit. Ya, training should include how to spot threats they might encounter in the job. Jadi bagaimana kita men-spot atau mengidentifikasi threats atau ancaman. Kemudian, bentar saya mute dulu ya biar nggak ganggu ya. Kemudian the consequences of succumbing the threat, ya bagaimana kita ada konsekuensinya supaya bagaimana pada saat kita menghandle masalah threat ini, sama tools to mitigate threats. Jadi itu training-trainingnya harus membahas masalah-masalah ini. Nah, IT department should also made aware of any suspicious devices. Ya. Nah, IT department juga harus tahu suspicious devices. Misalnya contoh ada yang memasang access point, ya, atau ada yang menggunakan modem, ya, yang harus bisa melakukan bypassing terhadap policy atau kebijakan yang ada di perusahaan. Ya, jadi training itu bukan cuma untuk pengembang aplikasi teknikal, tapi end user penting karena mereka adalah orang-orang yang tiap hari berhubungan dengan yang namanya cybersecurity, ya, yang berhubungan dengan threats, gitu ya. Oke, saya sambung sebentar. Nah, kemudian ini juga penting nih, data normalization. Ya. Data normalization itu adalah the process of reducing redundancy and increasing integrity to create cohesive set of data. Ya. Ini terminologi berhubungan dengan databases. Ya. Nah, ini juga bisa diaplikasikan di pentest reports. Ya. Can be stored in a database, in text document, etc. as agreed upon with the client, reduce redundancy and increase integrity no matter the format. Jadi yang namanya data normalization yaitu proses untuk mereduce, mengurangi redundancy dan mengincrease integrity itu juga bisa dijalankan atau diaplikasikan untuk pentest report supaya tidak kelihatan double atau ini bisa diatur di sedemikian rupa sehingga pentest reportnya lebih simple tapi gampang dimengerti. Ya. Nah kemudian misalnya kayak model hasil scanning dari Nmap misalnya itu kalau dimasukkan dalam report itu bisa sampai ratusan halaman gitu ya. Itu bisa diatur sedemikian rupa, dinormalisasi aja dulu ya. Nah, kemudian example consolidate data from this disparate sources that describe the same event ya. Nah, ini juga kita bisa gabungkan beberapa data yang diambil dari berbagai sumber ya supaya dan fokusnya itu satu event tertentu. Nah, ini bisa menormalisasi data dan membuat tidak membuat pusing ya, bingung. Ya. Nah, kemudian reports are likely to be used by a variety of audiences ya. Ini kita udah tahu bahwa audiens dari report itu kan banyak ya. Ada IT, kebanyakan teknikal dan ada manajemen. Ya. They all need to be able to understand your findings and recommendation. Jadi mereka harus tahu, harus ngerti findings-nya apa, temuannya apa, rekomendasinya apa. Kemudian ada board members might only get the executive summary and some high-level data. Jadi kalau untuk board of directors, executive senior management itu mereka cuma butuh executive summary. Ya. End users might only get information that pertains to the job. Jadi kalau end users dapat infonya sedikit ya sesuai dengan kerjaannya. Administrator might get highly technical information. Administrator juga perlu dapat informasi yang teknikal dari laporan kita. Nah, normalize data and reports to make it clear to target audience. Jadi data-data yang di report itu harus kita atur sedemikian rupa sehingga cocok dengan audiensnya. Ya.
Karena itu fokus kita sebenarnya targetnya ya, target audiensnya siapa dulu ya. Jadi jangan memberikan data yang kayak model sangat teknikal, padahal audiensnya adalah board members atau board of directors atau CISO misalnya, Chief Information Security Officer ya, C-level ya. Minimize noise in report data. Jadi kalau bisa noise-nya yang tidak terlalu perlu itu jangan dimasukkan lah, bikin orang bingung aja. Nah, kemudian yang paling penting di sini nih, ya, kalau Anda punya data, kita harus masukkan data itu ke dalam laporan. Nah, bagaimana caranya memasukkan data itu ke dalam laporan? Ada struktur yang harus kita ikutin. Nah, ini bebas ya, bebas. Tapi minimal report structure-nya itu minimal harus ada informasi-informasi seperti ini. Misalnya contoh executive summary, methodology, findings and recommendation, metrics and measures, ada risk rating, ada conclusion, ada support evidence. Conclusion itu kesimpulan ya. Nah, ini minimal harus ada executive summary-nya, ada metodologinya, ada findings-nya, jadi metodologinya seperti apa, temuannya apa, remediasinya apa, kemudian ada metrics, ada measures-nya, jadi metrics itu ya adalah alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari satu kontrol tertentu. Karena pentas itu sendiri kan sebenarnya adalah bentuk dari security assessment atau risk assessment yang sebenarnya salah satu objektifnya adalah untuk memvalidasi efektivitas dari kontrol yang sudah ada atau sudah dipasang ya, termasuk measures-nya, bagaimana kita mengukurnya, ada risk rating-nya, kemudian conclusion dari sisi kesimpulan dan supporting evidence. Sebentar saya rapiin ini sebentar ya, tadi ada sedikit kekurangan. Sebentar ya. Oke. Ya, supporting evidence-nya itu bisa berupa ini ya, bisa berupa screenshot atau ya kebanyakan sih screenshot ya. Screenshot ya, bukan screenshot ya, bukan screenshot tapi screenshot ya. Kalau banyak screenshots, nah itu atau ya evidence ya, bentuknya macam-macam ya. Kebanyakan sih screenshot ya sama hasil laporan ya. Nah, sebentar, saya sambung dulu sebentar. Nah, kemudian itu tadi report structure, struktur dari report. Nah, kalau formatnya macam-macam nih, format report. Ada yang naratif. Naratif itu dia cerita, ada cerita, jalan cerita. Ya. Kayak narasi gitu. Good for technical audience, but not recommended for executive level of audience. Ya. Ada juga yang namanya well structured. Ya. Itu good for executive level of the audience, but does not really capture the technical audience's expectation. Jadi, strukturnya bagus, tapi tidak terlalu detail. Biasanya cocok untuk eksekutif, tapi nggak terlalu bagus untuk technical audience. Karena ekspektasi mereka ada technical terminologies-nya, ya, terminologi atau definisi atau istilah ya. Nah, kemudian ada yang namanya technical in-depth, ya. Good for technical audience and definitely not recommended for executive level. Jadi ada laporan yang terlalu detail, ya, terlalu detail. Sangat teknikal, orang eksekutif pusing tuh bacanya nanti. Nah, kemudian ada yang namanya hybrid atau mix. Ini good for executive level of the audience, but not too good for the technical audience. Jadi kadang-kadang ya agak susah juga ya. Jadi kita harus bikin tuh tergantung dengan audiensnya kita siapa. Kalau memang audiensnya gitu orang teknikal ya Anda bisa gunakan technical in-depth. Jadi hasil laporan tuh sangat teknikal. Sedangkan yang non-teknikal yang lebih bicara mengenai risiko, lebih bicara mengenai kontrol, itu Anda bisa buat dalam bentuk misalnya well structured, ya. Ya ada benar-benar terstruktur dan ada komponen risiko, komponen analisis dan sebagainya. Nah ini ada beberapa yang harus difokus. Ini ada di buku saya. Things to focus on. Jadi pertama itu type of audience, target audience-nya siapa? What the audience want to see, expected result, organizing your report content structure-nya, kemudian making your report content easy to understand, in layman's term, terminologi yang gampang dipahamin, kemudian solving problems, not creating problem solution approach, ya.
Kemudian the report should briefly explain the project result, ya, product of the project. Nah, itu things to focus on kalau kita bikin laporan. Nah, things to emphasize yang ditekankan, ya. Anda harus berpikir dari sisi audience, ya, and what they can expect you to deliver. Better understand the types of audience you want to reach. Ini tadi saya udah ulangin bahwa audiens kan minimal kan ada dua ya, ada orang teknis, ada yang non teknis atau eksekutif. Nah, executive level of management, top level management, board of directors, senior managers like to see figures like profit, productivity, return on investment, return on IT investment, return on security IT security investment, ya, ROIC, ya, atau ROIC, cost reduction. Anything that will make them satisfied, anything that will benefit the organization and not the opposite. Ini mereka suka hal-hal yang berhubungan dengan ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan return on investment, return on IT investment, return on IT security investment. Nah, itu yang mereka ingin fokus ingin diberikan informasi. Jadi jangan terlalu ya yang berbelit-belit lah. Nah, kemudian the report must be measurable, justifiable, comparable, and most importantly, it must capture the objectives of your penetration testing project. Jadi fokusnya adalah bisa meng-capture atau menangkap objektif atau tujuan dari proyek itu sendiri. Yeah, the report is an example of deliverables which will assist the management on providing a quality decision and should improve the organization quality of product and services. Jadi fokusnya adalah untuk memberikan satu istilahnya keputusan yang baik berdasarkan data dan nantinya bisa mengimprove organization's quality of product and services, ya. Use tools and techniques to help you explaining specific subject, ya. Anda bisa gunakan analogi, chart, graphs, tables, narration, ya. Narration maksudnya narasi, ya. Paling gampang sih pakai chart, gaps atau mungkin graphs, ya. Atau mungkin Anda bikin dashboard, ya. Nah, kemudian selain itu juga ada risk appetite. Ini penting karena masing-masing perusahaan, masing-masing manajemen itu beda risk appetite. Apa yang maksud dengan risk appetite? The amount and type of potential vulnerabilities and threats the organization is willing to tolerate and endure. Nah, organization needs to balance seperti misalnya how much risk is willing to endure, how much it will cost to mitigate the risk, and how difficult it would be to implement mitigation strategy. Jadi hasil dari laporan pentest kita ini mendrive mitigasi, ya, bagaimana memitigasi resiko atau mereduce risiko berhubungan dengan misalnya risiko tertentu. Misalnya contoh bagaimana kita bisa memitigasi risiko berhubungan dengan web application attack atau mobile application attack, ya. Yang kemudian kita harus melakukan mitigasi merencanakan strategi untuk memitigasi risiko tadi, ya. Key stakeholders determine risk appetite by answering questions, ya. So what losses will be catastrophic to organization? What assets can be unavailable and still enable user to function and for how long? What must be available at all times and cannot be made publicly available? Atau might circumstances result in personal harm to any stakeholder? Nah, ini ada berhubungan dengan risk appetite. Oke. Nah, ini contoh sederhana. Pentest report should account for risk appetite. Contohnya determine the level of risk of vulnerability, ya, kita hitung dari sisi probability times impact. Compare result to client's appetite, ya, which will help client better understand the impact of risk. Nah, ini contoh sederhana dari ini, ya, probability sama impact, ya. Kalau biru itu yang within risk appetite, artinya kalau ada kerentanan atau kita bicara mengenai risiko, kan, ya. Kalau ada risiko yang masih within, ya, dalam risk appetite itu masih oke, masih bisa diterima. Tapi kalau ada udah warna kuning oranye ini exceed risk appetite, nah ini perlu dipertimbangkan. Ini biasanya nggak akan bisa diterima oleh pihak manajemen. Nah, kemudian jangan lupa masalah report storage, penyimpanan, ya. You and client must not allow the report to fall into wrong hands, ya, karena report itu sensitif. Contains highly detailed information about vulnerabilities and contains other sensitive data. Jadi penyimpanan report itu harus benar-benar diatur, ya, sedemikian rupa sehingga informasi-informasi yang sensitif dan kerentanan Anda itu tidak sampai ke orang yang tidak bertanggung jawab. Store report in secure server, ya. Do not pass the report via external drives. Jadi kalau bisa jangan pakai USB dan sebagainya. Kalau mau pakai cloud boleh, tapi itu di zip dan dikasih password, ya. Kalau perlu di encrypt.
implement access control on file system. Ya. Only appropriate personnel should be able to view the report. Ya. Jadi sangat-sangat penting ya, kasih password, di zip, ya, di encrypt dan sebagainya. Ini tinggal Anda yang atur lah. Some parts need to be available to different personnel. Ya. Store pieces and parts in repository. Jadi Anda bisa nyimpan beberapa bagian di repository supaya personal, orang-orang kita bisa akses atau orang-orang dari IT bisa akses. Apply granular access control to repository. Granular maksudnya access controlnya diatur sampai ke tingkat yang paling rendah. Ya. Sangat disarankan untuk mengencrypt report file in storage. Bisa di zip, dikasih password. Determine storage time for report. Jadi storage time-nya kapan ya? Misalnya contoh setelah report dirilis, mungkin seminggu setelah itu kita akan simpan dalam bentuk arsip. Implement document control measures, ada cover page, ada document properties, ada version control, ya itu penting ya. Nanti saya akan kasih contoh ya. Nah, termasuk report handling ya, masalah confidentiality report, ya harus di maintain ya confidentiality, integrity, ya. Ensure report are always available to relevant audience. Ya, ensure report are secure in transit across the network. Jadi jangan sembarangan ya. Minimize the transmission of reports across the public network like internet. Ya, kalau bisa diminimalisasi. Ensure reports are in secure storage. Ya. Ensure report are secure in storage. Kemudian protect report in their content from accidental disclosure. Makanya harus di-encrypt kalau bisa ya. Ada username and password. Password ya. Maintain audit logs for accessing reports. Ya. Maintain a chain of custody when transferring ownership of the report, sama maintain version control changes to report. Ya. Nah, kemudian ada juga yang berhubungan dengan report disposition. Sorry, saya agak ngebut sedikit ya, karena waktu kita pendek ya. Bentar, ini jam berapa sih? Ya, ini hampir selesai malah nih, 19.50 ya. Oke, the formal process of transferring the report to the care of or possession of the primary authorized recipient. Nah, ini bagaimana kita bisa mentransfer report dari satu tempat ke tempat lain dari authorized untuk primary authorized recipient. Jadi orang yang nerima. Ya. Karena ini biasanya kita kasih ke klien kan. At this point the client becomes responsible for the report and its content. Jadi kalau kita udah kasih report ke klien itu udah responsibility-nya. Bagaimana cara mereka itu untuk memastikan bahwa report itu terproteksi. Okay, it should include all documentation, multiple copies, kalau elektronik atau printed, an acknowledgement and sign off by client. Jadi ada tanda tangan, ya, bukti penerimaan bahwa si klien udah nerima reportnya dan mereka bertanggung jawab penuh terhadap laporannya. Nah, the client's authorized recipient distribute copies as needed. Biasanya klien memberikan otorisasi untuk kita, ya. Kemudian, if requests are made to the pentest team, refer them to the authorized recipient. You should not copy your version of the report to backup and remove the report from your active work area when done. Ya. Prevent data leakage if work area is compromised. Nah, termasuk juga client acceptance, ini paling penting. After finishing the test and writing report, plan to discuss with client. You'll need to get confirmation from the client that the test is complete and report findings are accurate. Nah, ini paling penting ya, karena nggak semua itu bisa diterima ya, langsung dari si klien. Use the meeting to discuss details with the client. Anything that needs to be clarified or changed in the report, ini harus kita revisi. Gaining client's acceptance is paramount important, sangat-sangat penting. They won't be satisfied just because they read your report. Itu yang paling penting ya. Mereka tuh nggak bakalan puas kalau cuma baca laporan kita. Harus ada action plan-nya nanti ya. Nah, termasuk client must be convinced that the test was worthwhile from a business standpoint. Ya. Sama client may wish to assess how closely tests adhere to established scope. Client may benefit from better understanding of your testing methodology. Makanya metodologi harus benar, harus rapi ya. Kalau perlu bikin attack ini ya, attack skenario-nya ya, supaya bisa menjelaskan, oh ini loh attack-nya dari sini ke sini ya, hasilnya seperti ini, metodologi seperti ini. Client may voice concern about how test was handled. You must work with client to address their concern, and you must prove the test was conducted in their best interest. Nah, kayaknya terakhir dia berhubungan dengan attestation of findings. Attestation ini sendiri ada proses of providing evidence that findings detailed in the pen test report are true. Yeah, you're attesting that you believe the info in the report is authentic. Jadi harus kita yakinkan ya bahwa hasilnya tuh benar-benar authentic, bukan dari copy paste gitu ya. The most significant component of gaining client acceptance, ya.
Many organization won't just trust your work, ya, even if you gain a good reputation. Jadi kalau kita punya reputasi belum tentu ya. Ya, you need to prepare to prove your claims. Ya. Nah, contohnya proof-nya macam-macam nih. Ada depends on what is being proven. Misalnya exfiltrating sensitive data on the server as proof of compromise, atau giving client a live demonstration connecting to a reverse shell backdoor, atau showing client packet capture containing plain data in transit. Ya. Threshold of the evidence differ between the organization, ya, and you must communicate with client's identity to their needs. Nah, jangan lupa bahwa findings ini pengaruh dari sisi ini juga ya, klasifikasi atau kategori dari aset. Karena gini, karena kita bisa punya akses full akses, punya akses ke satu server tertentu. Tapi kalau memang server itu criticality atau sensitivity levelnya itu dianggap kurang, mungkin severity-nya atau risikonya kan kurang juga ya. Jadi kita lihat dari 3 aspek. Threat-nya apa, vulnerability-nya apa, sama impact. Jadi jangan lupa ada impact-nya. Anda bisa dapat shell, tapi kalau impact-nya buat perusahaan itu tidak terlalu pengaruh, percuma ya. Kita harus bisa menjustifikasi findings-nya ini ya. Nah, kemudian lesson learned. You should identify lesson learned during the project. Debrief with the pen test team. Ya. What you learn will influence future tests. Ya. Primary goal of a lesson learned is to improve your processes atau tools. Nah, lesson learned penting ya. Jadi hasilnya itu kalau bisa hasilnya itu bisa memberikan satu improvement pada perusahaan ya. Terutama kalau perlu dari hasil laporan kita bikinkan yang namanya risk treatment plan atau RTP berbasis ISO 27001. Di mana kita bikin satu tabel yang isinya itu apa yang harus dilakukan oleh pihak IT untuk memperbaiki kerentanan-kerentanan yang sudah kita dapatkan dan sudah sudah dieksploitasi atau dibuktikan bahwa kerentanan itu bisa digunakan oleh attacker. Ya. Oke. Sebentar. Terus lesson learn yang lain yaitu failing to learn your lesson can lead to repeating the same mistakes, inefficient use of time, inaccurate findings or conclusion, harder time of gaining client acceptance, and answer the following question. Saya contoh, what about the test went well? What about the test didn't go well or didn't go as well as planned? Ya, dan beberapa yang lain. Ya, termasuk juga approach-nya, testing methodology-nya, ada beberapa isu yang diidentifikasi. Kemudian juga masalah vulnerability yang ditemukan, apakah ini baru atau mungkin sudah ada, dan bagaimana kita memberikan rekomendasi kepada klien kita. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada follow-up actions ya, atau disebut dengan risk treatment plan. Ya, ini scheduling additional tasks with client organization, working with a security team that will implement your recommended mitigation. Ini penting ya. Ya, ini dimasukkan ke dalam RTP. Ya, saya tulis di sini ya. Ini contohnya dimasukkan dalam bentuk risk treatment plan atau RTP ya. Nah, ini paling penting ya, karena kalau cuma baca laporan terus nggak ada treatment plan-nya buat apa, kan nanti tidak bisa diperbaiki ya, atau kurang action plan-nya. Checking back with the client to see how their mitigation efforts are going, researching or testing new vulnerabilities that your team discovered during the test, researching vulnerabilities that the team could not recommend a mitigation tactic for. Jadi misalnya contoh ada rekomendasi tentang patching, tapi patchingnya nggak ada. Itu bagaimana? Itu harus ada yang namanya kita biasanya menggunakan yang namanya kontrol, namanya compensating control. Jadi compensating control itu ini mungkin saya tulis juga ya. Jadi contohnya adanya compensating control. Nah, ini adalah kontrol-kontrol yang digunakan jika kontrol-kontrol awalnya yang harusnya di-apply, contohnya patching ya, itu tidak bisa dilakukan karena patching sendiri nggak ada, ya, karena ada 0 day misalnya. Informing the organization if mitigation tactics is eventually found. Ya. Nah, itu. Jadi saya rasa itu dulu ya. Mungkin saya terlalu ini ya karena ngejar waktu juga nih. Ya, silakan teman-teman yang mau nanya mungkin. Mas Ade, kita masih boleh lewat dikit ya? Halo. Boleh Pak, boleh Pak. Ya.
Oke, Pak. Saya sebenarnya habis ini juga ada kelas ya, ada kelasnya apa anak asuh cyber ya, tapi saya akan umumin, saya akan mundurin dikit ya. Silakan Mas-mas yang mau itu. Paling tadi Pak, sorry, ini Melki lagi Pak. Ya. Ya, yang tadi mungkin kira-kira dari Bapak punya contoh atau mungkin klien yang pernah ngalamin yang masalah apa ya? Apa tuh? Compensating control sini Pak. Jadi kan kadang kita juga bingung nih kalau mitigation risiko itu enaknya digimanain gitu. Kayak contoh mungkin kita ada PHP 5 yang mungkin web itu cuma bisa jalan di PHP 5 gitu. Sedangkan Ya, risiko betul. di PHP Saya paling 5 sering cukup ketemu banyak. itu. Ya. By the way, ini saya udah masukin di chat room kita ya. Itu kalau mau download pentest reportnya saya, bukunya silakan download dari ini Google Drive saya ya. Silakan Ya, download. thank you Pak. Ya, sama-sama. Jadi Ya. gini nih. Kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sering sekali kita temukan bahwa pada saat kita bikin laporan atau sorry, bukan pada saat kita bikin laporan ya, pada saat kita melakukan pentest itu ada beberapa risk reduction atau mitigasi yang kita nggak bisa jalankan karena ada kondisi tertentu. Contoh kayak tadi itu, harusnya misalnya ada vulnerability yang bisa satu vulnerability tertentu di Oracle misalnya. Saya pernah ketemu tuh di Oracle itu 0 day, belum ada patch-nya. Kita kan nggak bisa bilang kita harus patch. Tuh, patch-nya aja nggak ada gimana? Nah, untuk menghandle masalah ini kita harus memikirkan ada satu namanya kompensasi ya, compensating control. Nah, atau yang tadi Mas bilang ya. Gimana Mas tadi yang PHP ya? Halo Mas? Iya Pak, PHP 5. Jadi itu memang aplikasinya cuma bisa jalan di PHP 5. Nah, gitu. Oke. Nah, Mitigasi risikonya gimana gitu? Nah, jadi gini, kita harus terangkan dulu ke pihak aset owner-nya. Kita harus terangkan bahwa ini loh problemnya seperti di sini. Nah, aset owner akan diskusi sama ini aset owner kan punya hak untuk menentukan dan dia akan harus punya waktu untuk diskusi sama pihak manajemen. Apakah ini adalah termasuk risiko yang diterima atau tidak? Nah, kalau memang urusannya jadi panjang, misalnya contoh gara-gara itu harus upgrade server sampai harus install PHP versi terbaru atau cuma bisa itu kalau gitu biasanya namanya legacy ya, Mas siapa tadi? Sorry. Halo? Melki, Pak. Iya, Mas legacy. Nah, ya itu dianggap legacy. Nah, kadang-kadang legacy itu kadang-kadang dari sisi manajemen mereka nggak mau terlalu ini. Yang penting kalau bagi mereka kan yang mereka akan membandingkan resiko dan benefit yang didapatkan ya. Jadi ada cost benefit analysis yang dilihat. Kalau seandainya server tadi tidak jalan dan itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, mereka akan ambil resiko ya. Jadi mereka akan accept risikonya, nggak apa-apa. Aplikasi nggak jalan, aplikasi tetap harus jalan daripada saya rugi sekian M misalnya. Daripada saya harus melakukan mitigasi risiko yang berhubungan dengan upgrade server dan sebagainya gitu. Nah, jadi kadang-kadang ini rekomendasi juga harus disesuaikan dengan risk appetite-nya dari manajemen. Kalau menurut manajemen ini oke, nggak apa-apa, ini nggak perlu di upgrade ya, biarkan aja apa adanya. Karena dari sisi technical risk berbanding dengan business risk lebih tinggi. Nah, itu Mas. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, jadi ada yang bisa diterima sama manajemen ya. Jadi nggak selalu harus di-patching. Sekali di-patching error semua, mabok kan? Gitu. Yang lain? Pak, Rian ya, ingin bertanya. Ya. Pasien, jika klien tidak memiliki lengkap inventory terhadap aset-asetnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya follow list dari mereka atau kita perlu ya searching lagi apa yang mungkin belum terlist di mereka? Nah, kalau memang inventory-nya sendiri tidak ada, biasanya kita minta mereka bikinkan daftar inventory. Aset apa aja yang mereka akan tes. Karena kan tidak semua klien punya daftar ya. Nah, ini kita juga sebagai pen tester atau sebagai konsultan bantu mereka juga ya untuk mempersiapkan list ini. Dan list ini harus dikategorikan juga. Jadi misalnya bukan cuma sekedar daftar IT, tapi juga dibilang ini asetnya apa, criticality-nya seperti apa.
sensitivitasnya seperti apa. Nah, itu pengaruh ke penanganan pentest itu sendiri. Jadi kalau aset-aset yang kritikal biasanya kadang-kadang kita sangat with care ya, maksudnya kita pentest tapi harus hati-hati, apalagi yang berhubungan dengan production server atau production system gitu. Apa sudah menjawab pertanyaannya? Kalau ada contoh Pak, kira-kira apa aja sih Pak yang perlu dicek? Artinya apakah ada dari sisi misalnya aset ini yang mungkin belum terstate di mereka. Nah, kita harus cari itu based on apa Pak? Apakah ada bukunya atau yang harus kita cek? Biasanya gini, dari diagram bisa, dari network diagram atau arsitektur, dari arsitektur diagram, network diagram, kemudian daftar aplikasinya mereka, daftar sistem, atau mungkin Anda bisa mulai dari bisnis prosesnya mereka dulu. Misalnya bisnis prosesnya apa nih? A, B, C. Nah, dari sisi A, B, C ini yang supporting sistemnya apa aja? Misalnya contoh payroll. Payroll itu supporting sistemnya itu kan dari HR ya, human resource. Human resource kan ada payroll. Payroll itu sendiri kita lihat, itu kan prosesnya kan sangat-sangat kritikal, ya kan? Dari payroll itu baru kita lacak aset yang berhubungan dengan yang mensupport payroll tadi apa aja. Itu caranya. Jadi ada dua cara, langsung langsung lihat strukturnya, kalau dikasih network architecture-nya atau network diagram-nya bisa ya kalau mereka mau kasih. Kalau enggak kita tanya aja, ini bisnis prosesnya apa aja sih? Kita pahamin dulu bisnis proses mereka. Baru ditulis, oke, server yang berhubungan dengan bisnis proses ini apa aja. Dari situ baru kita daftarin aset-asetnya. Karena aset itu kan bisa jadi mungkin mereka lupa masukkan ke diagram sampai tidak ini, apalagi yang aset-aset yang berhubungan dengan virtual ya, virtual mesin ya. Nah, itu ribet tuh. Ya. Nah, jadi sangat disarankan mendata aset itu dari criticality dari bisnisnya dulu. Jadi kita harus paham dulu bisnis proses. Baru dari bisnis proses kita ambil sistem-sistem atau server-server atau apapun aset itu yang mensupport proses tadi. Nah, kita ngambil ini tekniknya disebut dengan business impact analysis, BIA. BIA itu dia ngambilnya dari bisnis proses dulu, baru dibongkar bisnis proses itu yang mensupport bisnis proses tadi. Misalnya contoh payroll itu adalah bisnis proses dari HR. Nah, yang mensupport di bisnis proses payroll itu adalah misalnya ada server, web server, ada application server, ada wide area network, ada local area network, ada mail, email. Nah, itu yang kita daftarin. Ya, itu salah satu yang paling disarankan. Ngambil dari bisnis proses dulu, baru lari ke aset. Karena kan itu kalau ada downtime, atau disaster kan yang kita recover duluan kan atau kita restore kan asetnya dulu kan, benar nggak? Betul. Nah, asetnya bisa kita restore, baru kita bisa restore bisnis prosesnya sendiri. Kebalik dia kan, nah itu. Ya. Oke, yang lain kalau memang kelemahan di klien tidak punya semacam dokumentasi yang lengkap Pak, sehingga kita juga harus ada additional work sebagai consultant untuk betul. Ada effortnya lagi. Ada effortnya lagi, Mas. Benar. Betul. Ngomong-ngomong dari sisi ini, oke, sebentar. Saya sambil tampilkan ini bukunya kan udah pada download ya. Ini bukunya saya. Silakan ini saya kasih secara gratis ya. Buat Anda baca-baca mungkin bisa bantu Anda ya. Di sini saya ada kasih contoh, beberapa contoh. Misalnya saya bikinkan dashboard ya. Di sini ada dashboard. Kalau eksekutif itu dia butuh yang kayak gini nih. Nah, ini kayak gini nih. Kita bikinkan dashboard seperti ini ya. Sample risk analysis-nya, kemudian kita bisa bikinkan dashboard seperti ini nih. Sebentar, saya lihatkan contoh ya dashboard. Version control di sini juga ada ya, saya bahas ya. Ini ada version control saya bikin ya. Document history and version control udah ada. Kemudian bentuk-bentuk detail report-nya seperti ini sudah ada juga. Ada contoh kok semua. Ya. Nah, ini yang paling sering ditanya ya seperti ini nih dari sisi overall risk ya. Manajemen paling seneng nih kalau udah ngelihat kayak gini. Jadi dia nggak pusing-pusing lagi. Oh, overall risk high ya. Kita udah tahu ya. Tapi harus ada effort untuk perbaiki ya. Nah, ini contohnya sebentar. Nah, ini nih. Manajemen tuh paling seneng kalau dikasih dashboard seperti ini nih. Nah, pernah nggak buat laporan kayak gini? Halo teman-teman.
Kita beberapa kali juga sempat seperti ini Pak, cuman memang sangat lengkap ini Pak. Oke ya, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman buat ini ya, buat laporan ke eksekutif yang lebih baik lagi ya. Saya membagi ilmu ini karena pengalaman saya di Pentest udah apa Pak? Sorry. Jadi dari pengalaman saya ngelihat bahwa memang salah satu problem dari pentester itu adalah report writing-nya nggak kurang bagus ya. Jadi ya ini yang kita perbaiki, terutama kalau kita bikin laporan untuk ke eksekutif. Oke? Iya. Silakan yang lain. Oke. Kita masih ada sekitar 5 menitan. Ya, silakan. Oke, Pak. Ya, silakan, Mas. Oke, Pak. Dengan Ferry, Pak, dari Surabaya. Nah, ini Pak, ini menarik, Pak Semi. Jadi salam kenal dari Surabaya, nama saya Ferry. Jadi ketika kita menerima sebuah proyek tentang pen testing ya, artinya kalau tadi mendengar ceritanya Pak Semi, kita harus tahu dulu mulai dari seperti arsitektur tuh ya, berarti kan harus urut ya, dari proses bisnis, layanannya apa, kemudian datanya apa, aplikasinya apa, infrastrukturnya, ya itu apa enggak costly itu Pak, atau mungkin nah itu gimana Mas? Kadang-kadang kan kita kan pentest, tolong dong pentesin aplikasi ini. Kita yang dikasih aplikasinya doang itu, tapi nggak tahu istilahnya. Iya betul Pak. Ya. Itu. Jadi ini sebenarnya effort tambahan sih Pak, effort tambahan. Jadi biasanya kalau itu emang kita udah gabungkan itu, maksudnya gini. Klien itu bayar kita kan bukan bayar kita kan maunya terima bersih Pak ya, pokoknya kalian bantu deh gitu. Nah pada saat kita kalkulasi harga, nah itu yang kita udah tambahkan itu additional services-nya itu Pak. Jadi kayak modal kita ada effort, mungkin ada effort yang butuh waktu mungkin seminggu cuma untuk, kadang-kadang information gathering aja Pak butuh waktu seminggu Pak, kadang-kadang lama tuh dari klien ngasih IP, ngasih aset, aduh pokoknya betul. Lama lah. Nah itu yang harus dihitung juga Pak, additional cost-nya itu harus dihitung. Saya katakanlah seminggu itu kalau saya ini kan berapa nih, misalnya contoh saya charge misalnya untuk ngetes aplikasi sama infrastruktur pendukung misalnya 150 juta. Nah mungkin 25 jutanya untuk yang effortnya tadi tuh, sisanya untuk yang testing aplikasi. Sengaja, tapi kita nggak ngomong. Sorry ya, ini kita nggak ngomong secara gamblang, kita tidak ngomong secara gamblang ke klien. Karena klien akan bilang, oh ini kan masa dicas lagi Pak, gitu. Kadang-kadang begitu kan? Ya, jadi kita nggak usah masukin itu unsur itu tuh kita hide-kannya ya, kita sembunyiin. Yang kita fokuskan ada aset Anda berapa lama waktu pengerjaan, harganya sekian. Gitu. Oke, siap. Oke Pak, terima kasih Pak Temi. Ya. Siap. Mas apa? Ya bukunya silakan ya di-download ya, teman-teman ya. Sudah Pak Temi, terima kasih. Sudah pada bisa download ya. Mas Ade, gimana nih ya ini? Ada Mas Pebi, Mas Rahman, Mas Danar ini nanya. Aduh, saya pusing ya namanya gitu. Pak Semi, makasih bukunya Pak Semi. Ya, silakan. Oh, makasih sama-sama. Mas Pebi, coba Mas Pebi. Halo Pak, ini Febi. Ya, gimana? Oke, thank you Pak, materinya tadi sangat amazing banget. Nah, saya masih baru nih Pak di dunia pentest ini, lagi belajar. Saya lagi bingung nih Pak. Misalkan kita dikasih job pentest untuk scope yang kecil gitu Pak, misalkan aplikasi, terus mungkin bisa dikatakan aplikasi itu security-nya udah high, udah aman gitu ya Pak ya. Tapi kita cuma ketemu beberapa aja nih, cuma 1 atau 2 yang bisa exploit. Nah itu gimana Pak? Kita ceritanya gimana di laporan itu biar kita nggak diremehkan kemampuannya gitu. Nah sekarang masalahnya gini, dari mana dia bisa meremehkan kemampuan kalau mereka sendiri itu baru pertama kali melakukan pentest. Dan kecuali kalau mereka udah pernah melakukan beberapa kali pentest dengan vendor yang berbeda. Nah, itu biasanya gitu. Nah, kalau untuk masalah laporan, itu kita nggak ada tolok ukur, Mas. Apakah itu bisa dieksploit atau tidak dieksploit, itu kan tergantung dari skill dari masing-masing pentesternya sendiri. Bisa aja si, apa istilahnya,
vendor A tidak bisa menemukan atau tidak bisa mengeksploitasi atau tidak menemukan kerentanan ini, tapi vendor B bisa. Nah, itu kan subjektif, Pak. Agak susah ya kita ini kan. Kalau saya melihatnya bukan kalau saya pribadi sebagai information security manager atau CISO, saya nggak ngelihat dari situ. Saya ngelihat fokus kita pentest itu sebenarnya apa? Apakah cuma menemukan kerentanan dan eksploitasi kerentanan, atau kita melakukan yang namanya validasi terhadap keefektivitasan dari kontrol yang kita tempatkan. Itu yang paling penting justru. Gitu, Pak. Beda perspektif sih ya. Mas Febi mungkin ya. Ya, mungkin berarti, nanti kita bisa diskusi lebih ini lagi lah kapan-kapan ya, atau di WA atau apa. Makasih Mas. Mas Rahman, ada 2 nih yang saya ini kan set handle dulu. Mas Rahman silakan. Ya Pak, izin selamat malam. Malam. Pak ini Pak terkait perhitungan report di CPSSD report ya Pak. Misal nih Pak, saya menemukan suatu finding yang mana findingnya CPI ya? CPSS Pak, CPSS kan kadang kan kalau saya biasa pakai versi 2 ya Pak ya. Jadi ada exploit vector tuh kalau nggak salah. Nah itu ketika saya menemukan misal suatu web aplikasi ini ada metode enkripsi. Nah di source code saya menemukan key-nya nih Pak, gitu. Nah ketika saya mau mencoba itu kan bisa misal menggunakan AES, dan saya harusnya bisa dong mengencrypt dan decrypt. Mungkin saya menggunakan script saya atau script luar. Nah kebetulan saya nggak bisa nih menemukan script luar, atau saya nggak bisa membuat script sendiri. Seharusnya ini bisa, attack vectornya bakal lebih jauh. Nah itu saya menghitung berdasarkan apa yang saya temukan cukup sampai saya menemukan key, atau saya memberikan penilaian sampai sejauh attack vector itu bakal menemukan, misal setelah saya bisa mengencrypt decrypt, saya menemukan parameter yang bisa di SQL injection, seperti itu Pak. Itu ya, jadi gini, di CPSS kan terutama versi yang baru ya, saya malah nggak pernah perhatiin yang versi 2 itu agak, yang saya lihat tuh versi 3 sama 3.1. Nah itu kan ada yang namanya ada komponen change atau unchanged kan, benar nggak? Ya Pak, benar. Ada change sama unchanged. Nah itu Anda bisa masukkan itu sebagai unchanged karena environment-nya bisa berubah gitu loh, dengan beberapa variabel tertentu. Nah itu Anda bisa bikin itu semacam bikinin skenario, tapi kalau untuk temuan apa adanya aja, Mas Rahman. Maksudnya pada sampai current state-nya pada saat sekarang aja. Karena kan yang namanya kerentanan itu kan sifatnya tidak permanen. Kalau udah diperbaiki kan bisa hilang dia, ya kan? Jadi kalau bikin laporan atau itu kasih aja skornya sesuai dengan apa yang Anda udah pernah lakukan. Jangan mikirnya terlalu jauh gitu loh. Karena kan belum tentu juga semua orang punya akses ke situ gitu loh. Ya Mas Rahman ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, nanti kalau mau diskusi WA ke saya aja kan, tadi udah ada ya WA saya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti kalau ada yang mau pingin diskusi lagi setelah ini ya silakan ya, ini saya balikin ke ini ke slide saya, siapa tahu nanti ada yang pingin kontak. Nah, ini silakan dicatat aja WA saya sama email. Ya, feel free to contact me ya. Siapa lagi tadi yang mau itu yang tanya satu lagi? Halo, Mas. Selamat malam Pak Semi. Mas ya, apa namanya? Ya. Naulia ya. Ya, saya Auli dari Tangerang Pak Semi. Ya. Ya, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Saya ada sedikit pertanyaan Pak, lebih ke masalah regulasi atau saran Bapak. Jadi saya dan tim-tim saya di kantor itu udah membuat list atau semacam regulasi terhadap servis-servis mana yang ada di kantor saya yang memiliki risk atau priority paling tinggi gitu loh Pak. Nah, kami juga sudah melakukan pen test secara berkala dan sudah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pen test yang kami lakukan. Tapi developernya terlihat masih kurang aware dengan apa yang sudah kami lakukan. Paling sering ketemu tuh problemnya. Mungkin dari Bapak ada masukan atau ada advice buat saya
mengenai bagaimana nanti kami menghadapi atau memberikan masukan kepada developer kami agar mereka lebih aware terhadap temuan dari celah yang kami temukan dalam proses penetration testing. Itu sih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, jadi gini sebenarnya, ya. Kalau masalah developer itu paling sering kita ketemukan ya masalahnya. Jadi gini nih, sebenarnya problem utamanya karena mereka tidak aware, ya. Nah, itu yang paling utama. Jadi namanya training untuk end user dan pengembang aplikasi itu penting, ya. Karena mereka harus aware dulu. Selama mereka tidak aware, percuma kita ngomong kemana juga panjang lebar juga sampai kita bilang berbuih-buih juga nggak bakalan mereka dengar. Jadi kita kasih awareness mereka dulu nih. Setelah mereka aware, apapun itu bentuknya, awareness itu bukan cuma untuk pengembang aplikasi, termasuk end user, termasuk juga bos-bos kita. Selama mereka udah aware, itu mereka udah lebih gampang dicekokin dengan apapun yang kita ingin sampaikan. Karena mereka udah aware, udah ngerti, udah paham. Gitu. Nah, salah satunya yang bisa Anda lakukan adalah buat satu security awareness training yang audiensnya bisa dipisah. Ada audience to management, bos-bos, ya. Ada audience untuk teknikal, ya, pengembang aplikasi, IT. Ada yang audiensnya umum, ya, yang help desk, desktop support dan sebagainya. Begitu, Mas. Karena emang yang namanya developer ini kan manusia, ya, orang, ya. Human itu kan paling susah yang namanya untuk menerima. Potensi mereka buat menolong itu tinggi sekali. Ya, jadi kasih awareness, kalau perlu dikasih demonstrasi gimana caranya dengan mudahnya Anda melakukan eksploitasi terhadap aplikasi mereka. Baru mereka akan sadar tuh. Ini pengalaman saya ya. Jadi begitu udah saya demo baru mereka diam. Waduh. Karena saya pernah tuh di challenge di salah satu bank BUMN. Dia bilang developernya ini pengembang aplikasinya ini sarkastik semua katanya. Kalau diomongin mereka nggak pernah mau dengar. Nah, begitu saya turun dan mereka paham yang saya omongin, nggak berani deh mereka, diam langsung. Terus Pak bosnya malah nanya, Pak Semi kok nggak ada yang berani nanya, kayaknya tadi ya, pada diam semua. Ya, karena mereka udah aware dan tahu bahwa yang ngomong dengan mereka itu orang yang ngerti security dan programming gitu loh. Itu sih Mas. Ya. Sementara yang bisa saya jawab. Ya, makasih kayaknya Pak Semi. waktu kita udah ini ya, saya juga, karena ada sesi lain saya di tempat lain ya, jadi mungkin Mas Ade gimana Mas? Kita mau ada sesi foto ya? Iya Pak, betul sekali Pak Semi. Ya silakan Mas Ade, saya siap-siap kamera. Ya oke semua, terima kasih Pak Semi atas sesi Sama-sama. malam Ya, ini. sorry ya, saya tutup dulu ya Mas Ade ya, biar enak ya. Ya, boleh, terima Pak, kasih teman-teman malam ini udah ikut serta di materi OAS Jakarta Chapter. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu ya, Mas Ade dan teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa download itu bukunya biar baca-baca ya. Jadi bisa tahu juga. Oke. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ade, kita foto dulu. Oke. Kita foto bareng dengan Pak Semi nih. Oke, semua mohon diaktif, dibuka kameranya. Saya kasih aba-aba dari hitungan 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Oh, pesertanya lumayan banyak nih Pak Semi nih. Ada. Ya nggak apa-apa. 70 banget. 1, 2, 3, oke. Lagi satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Pak Semi, thank you semua yang sudah datang dan join di malam ini. Terima kasih semua. Terima kasih juga Pak Semi. Ya, sama-sama. Berkah, Pak. Amin, Pak. Ya, amin. Ngomong-ngomong susah ya cari pentester cewek ya. Saya di kantor aja cuma 2 orang cewek. Aduh, yang lain pada cowok semua. Ya. Ribet ya, kenapa ya? Itu perlu diselidiki tuh.
Cowok punya hormonal lebih pengen tahu Pak dibanding cewek Pak. Oh gitu ya. tapi yang nulis report malah cewek. Saya di kantor yang nulis report justru cewek. Dan itu rapi banget. Betul, detailing lebih bagus di cewek Pak. Benar. Cewek lebih terbiasa nulis diary Pak Semi. Ya benar. Oke deh, terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Semi. Ketemu lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Semua Pak, semuanya sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Terima kasih. Pak Semi. Ya, terus Pak Semi. Pamit ya, izin pamit ya. Ya. Izin saya lip ya.